Proyek UPS Mini menggunakan 3 sel baterai bekas laptop iMac menjadi solusi cerdas Profesor otodidak untuk menjaga router tetap menyala saat listrik padam. Konsep ini lahir dari pengamatan bahwa input internet pusat biasanya tidak mati karena sudah dilindungi UPS besar, sehingga router hanya butuh backup power mini efisien. 3 sel baterai 18.650 bekas tegangan 3, 5V4, 2V kapasitas 2000 mAh dirangkai seri menghasilkan total 10, 5V12, 6V, sangat cocok untuk router input 12V. Estimasi daya tahan 3-5 jam dihitung dari konsumsi arus router dan sisa kapasitas real baterai bekas yang umumnya tinggal 70-80%. Namun sebelum eksekusi, Profesor otodidak menekankan baterai bekas punya resistansi internal tinggi dan ketidakstabilan kimia berbahaya jika tanpa proteksi. Tegangan 3-5V per sel adalah batas aman, tapi saat dibebani arus router, tegangan bisa drop drastis di bawah ambang minimum memicu kerusakan permanen atau thermal runaway. Maka rangkaian seri 3 sel wajib dilengkapi modul BMS 3S khusus Li-ion untuk cegah overcharge, overdischarge, dan sel balancing agar sel bekerja seimbang. Tanpa BMS, risiko korsleting, kebakaran, atau ledakan baterai sangat nyata. Adaptor 12-5V untuk charging tidak bisa langsung dicolok ke baterai karena tak punya fitur CCV dan cutoff otomatis. Diperlukan modul charger dedicated 3S yang atur arus konstan saat isi dan potong aliran listrik tepat di 12-6V. Proyek ini bukan sekadar rangkai kabel, tapi rekayasa sistem power management miniatur yang butuh pemahaman mendalam karakteristik sel Li-ion bekas, manajemen thermal, dan proteksi elektronik. Dengan pendekatan benar, limbah baterai laptop diubah jadi aset berharga. Selamatkan konektivitas internet di momen kritis, membuktikan filosofi Profesor otodidak bahwa kreativitas teknisi lebih bernilai daripada beli perangkat mahal baru. Setelah paham risiko keselamatan, Profesor otodidak mulai perakitan UPS Mini dengan fokus pada modul proteksi tepat. Modul BMS 3S dipilih rating arus continuo 10A15A untuk akomodasi lonjakan arus saat router booting meski konsumsi normal hanya 1-2A. Rating berlebih ini beri margin keamanan dan cegah BMS overheating. Ketiga sel 18.650 bekas diukur kapasitas dan resistansi internalnya satu persatu pakai tester digital. Sel dengan beda kapasitas 10I atau resistansi jauh berbeda harus dipisah, karena memaksa sel tak seimbang dalam seri percepat degradasi dan gagalkan balancing BMS. Penyambungan antar sel pakai spot welding, bukan solder biasa, sebab panas solder berlebihan rusak katup pengaman sel dan kurangi umur baterai. Kabel nikel hasil spot welding dihubungkan ke terminal BMS sesuai urutan seri benar, B, negatif sel pertama, B1, positif sel pertama negatif kedua, B2, positif kedua negatif ketiga, hingga B, positif ketiga. Salah urutan sambungan bisa rusak BMS instan dan sebabkan short circuit. Setelah semua terpasang, Profesor otodidak cek ulang pakai multimeter pastikan tak ada short circuit dan tegangan tiap titik sesuai teori seri. Isolasi tambahan tape Kapton atau heat shrink tube dipasang di tiap sambungan terbuka cegah kontak tak sengaja dengan casing logam. Tahap ini ajarkan ketelitian membangun sistem power berbasis baterai bekas adalah fondasi utama keamanan. Kesalahan kecil di sini berakibat fatal nanti. Filosofi kerja Profesor otodidak selalu tekankan kecepatan tak boleh korbankan presisi, terutama saat urus energi tersimpan berpotensi berbahaya. Integrasi sistem charging dan output jadi krusial dalam proyek UPS Mini Profesor otodidak, karena disinilah fungsi uninterruptible diwujudkan. Adaptor 12-5V tidak langsung ke baterai, tapi lewat modul charger CCV adjustable dikonfigurasi khusus profil 3S Li-ion. Tegangan output charger diset tepat 12-6V dengan arus charging dibatasi 1A, 2A tergantung kesehatan baterai bekas. Arus terlalu tinggi picu pemanasan berlebih dan percepat degradasi sel tua. Modul charger ini juga isolator antara sumber listrik PLN dan bank baterai, cegah noise atau spike tegangan. Adaptor murahan masuk ke sel sensitif. Di sisi output, Profesor otodidak tambah dioda Schottky berarus tinggi antara terminal positif baterai dan konektor output ke router. Dioda ini punya dua fungsi vital. Pertama,
Cegah arus balik dari router ke baterai saat charging, sehingga baterai tak terbebani saat diisi. Kedua, proteksi polaritas terbalik jika user salah colok adapter. Rugi tegangan forward dioda Schottky hanya 03V05V, sehingga tegangan sampai ke router masih aman 11V12V. Untuk pantau status sistem, indikator LED sederhana ditambah. LED hijau nyala saat charging penuh, merah saat charging aktif, kuning saat tegangan baterai mendekati batas low voltage cutoff BMS. Semua komponen dirakit dalam enclosure plastik berventilasi memadai disipasi panas, karena baterai bekas dan modul charger cenderung hasilkan panas lebih banyak. Kabel output pakai connector barrel jack sama persis port input router. Pastikan compatibilitas plug and play tanpa modifikasi perangkat asli. Integrasi ini ubah tumpukan baterai dan modul RI jadi unit UPS mini fungsional, aman, siap deploy. Profesor Otodidak tegaskan keberhasilan proyek tak diukur dari kerumitan rangkaian, tapi dari keandalan dan keamanan sistem beroperasi nyata sehari-hari. Pengujian awal UPS mini buatan Profesor Otodidak dilakukan skenario realistis. Router dicabut dari adaptor PLN dan dialihkan ke output UPS mini sambil modem tetap terhubung jaringan internet pusat dilindungi UPS besar. Saat tombol power ditekan, router nyala normal tanpa gangguan, tandai tegangan output stabil responsif beban dinamis. Monitor tegangan tunjukkan angka 12, 1V saat idle dan turun 11, 7V saat beban penuh, masih zona aman operasional router modern. Pengujian burn-in 4 jam berturut-turut buktikan baterai bekas mampu topang router tanpa drop tegangan kritis atau trigger low voltage cutoff prematur. Suhu enclosure tetap hangat tak panas berlebih, konfirmasi ventilasi dan pemilihan komponen berderating cukup efektif. Kasus ini beri pelajaran berharga limbah elektronik seperti baterai laptop bekas bukan sampah tak berguna, tapi sumber daya potensial tunggu sentuhan kreativitas teknisi. Dengan pemahaman mendalam karakteristik sel li-ion, manajemen proteksi, dan rekayasa rangkaian sederhana, siapapun bisa ciptakan solusi backup power andal tanpa bergantung produk komersial mahal. Penggunaan 3 sel 18650 bekas dengan BMS 3S dan modul charger dicatat bukan sekadar eksperimen hobi, tapi demonstrasi nyata prinsip engineering bertanggung jawab. Maksimalkan utilitas, minimalkan risiko, hormati batasan material daur ulang. Router kini punya jaring pengaman energi jembatani celah antara UPS pusat dan perangkat edge. Pastikan konektivitas internet tetap utuh bahkan saat transisi daya terjadi. Lebih dari itu, proyek ini refleksikan esensi jadi profesor otodidak. Pengetahuan tak selalu dari institusi formal, tapi dari keberanian bereksperimen, ketelitian eksekusi, kebijaksanaan belajar dari setiap kegagalan maupun keberhasilan. Keberhasilan proyek UPS mini ini membuka wawasan baru bagi profesor otodidak tentang potensi ekonomi sirkular dalam dunia elektronika. Baterai yang dianggap sampah ternyata masih menyimpan energi signifikan jika dikelola dengan ilmu yang tepat. Proyek ini juga mengajarkan pentingnya dokumentasi setiap langkah perbaikan, mulai dari pengukuran awal sel hingga konfigurasi akhir modul charging, agar dapat direplikasi atau diperbaiki di masa depan. Keamanan tetap menjadi prioritas utama. Setiap sambungan dicek ulang dan setiap komponen dipilih dengan margin keamanan yang cukup untuk mengantisipasi kondisi ekstrim. Bagi para penghobi elektronik, pesan Profesor Otodidak jelas. Jangan takut mencoba hal baru, namun selalu utamakan keselamatan dan pemahaman dasar teori. Inovasi tidak harus selalu mahal dan canggih. Seringkali solusi terbaik datang dari pemanfaatan ulang barang bekas dengan sentuhan kreativitas dan ketelitian tinggi. Router kini memiliki teman setia yang siap menyala kapanpun listrik padam, memastikan pekerjaan dan komunikasi tidak terputus. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan sedikit usaha dan banyak belajar, kita bisa menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Profesor Otodidak dalam menyelamatkan router dari kematian dini akibat pemadaman listrik. Sampai jumpa di proyek berikutnya yang tak kalah seru dan mendidik.